Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang setia, pencipta langit dan bumi ini, yang berkuasa dan berdaulat, yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan sukacita, serta segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Maleakhi pasal yang keempat. Ini adalah pasal terakhir dari perjanjian lama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Maleakhi 4 ayat 5-6. Tertulis demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi, sehingga musnah. Saudara dikasih Tuhan, dari kitab Maleakhi ke Injil Matius, hanya beberapa lembar jaraknya dalam Alkitab kita. Tapi pada kenyataannya, ada jarak waktu sekitar 400 tahun antara dua masa ini, yaitu antara masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dua ayat terakhir dari kitab Maleakhi, terdapat janji Tuhan untuk mengutus Nabi Elia. Tentu Nabi Elia yang dimaksud di sini bukanlah Nabi Elia yang sama yang pernah hidup di masa yang sebelumnya. Tapi Nabi Elia yang disebutkan di sini berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang akan datang mendahului Mesias Juru Selamat. Dan pada akhirnya nubuatan itu terjadi setelah rentang waktu yang begitu lama. Selama masa yang panjang itu, tidak ada nabi di Israel, tidak ada nubuatan, dan tidak ada firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan seakan berdiam diri, sampai satu saat Tuhan akhirnya berbicara melalui seorang malaikat kepada seorang imam bernama Zakaria yang sedang bertugas di bait suci. Dalam Lukas 1 ayat 8-14, kita dapat membaca penggenapan nubuatan dari kitab Maleakhi. Tertulis di situ bahwa Zakaria sedang melakukan tugasnya sebagai imam, dan saat ia berada di dalam, ia melihat seorang malaikat. Tadinya ia merasa takut, tapi malaikat itu menenangkannya dan mengatakan bahwa doanya telah didengar dan dijawab Tuhan. Istrinya, yaitu Elisabet, akan mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yohanes. Dan mengenai anak itu, malaikat Tuhan berkata di ayat 17 bahwa ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kita perhatikan di sini saudara bahwa antara nubuatan janji Tuhan dan penggenapannya terdapat jarak waktu yang cukup panjang. Dan dalam masa-masa itu, Tuhan seakan-akan berdiam diri, seolah Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan rencananya untuk terjadi menurut waktunya. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah di antara kita ada yang merasa Tuhan berdiam, tidak meresponi kita? Kita telah berdoa, tetapi tidak melihat jawaban. Kita menunggu hal-hal menjadi semakin baik, tapi pada kenyataannya berbagai perkara dalam hidup kita menjadi lebih buruk. Kita bertanya-tanya apa yang sedang Tuhan lakukan, mengapa Tuhan berdiam, dan mengapa begitu lama Tuhan bekerja. Saudara dikasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan tidak pernah berdiam dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dimanapun dan kapanpun, serta bagaimanapun situasi yang kita hadapi.
Tuhan selalu bekerja dan Tuhan menepati janjinya. Apa yang menjadi rema buat kita semua melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah: yang pertama, ketika Tuhan seakan berdiam, tetaplah percaya dan berharap kepadanya. Yang kedua, ketika Tuhan sepertinya tidak berbicara, tetaplah setia dalam melayaninya. Dan yang ketiga, dalam masa-masa di mana Tuhan seolah tidak meresponi kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari setialah selalu kepada Tuhan, sekalipun itu menuntut seluruh waktu hidup kita. Percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik, dan rencananya selalu tepat terjadi sesuai dengan waktunya yang baik. Yang terpenting di sini, saudara, agar kita tetap percaya dan setia, serta melakukan apa yang baik seturut dengan firman Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang baik. Rencananya adalah rencana keselamatan dan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus, sumber keselamatan dan sumber kehidupan kita yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami untuk kami tetap percaya kepadamu, Tuhan. Meskipun kami merasa sepertinya Tuhan berdiam diri dan tidak meresponi kami, kami menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan menopang dan Tuhan memberikan kami kekuatan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu. Meskipun kami tidak melihat dan tidak merasakan, tapi Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu setia, percaya dengan teguh kepadamu, dan melakukan apa yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami, kuatkan kami Roh Kudus, supaya kami selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak. Lindungi kami, Tuhan, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan lewat segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, nyatakan mujizat-Mu, Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan bagi setiap kami yang punya rencana-rencana, kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua rencana, upaya dan kerja kami, supaya semua yang baik terjadi oleh kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu, Tuhan, agar setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, berkat dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.